Oke, kita akan lanjut lagi meneruskan kasus yang tadi. Kita tahu bahwa ponselnya sudah berubah validasinya dari yang tadinya hanya security test yang pas, sekarang sudah ada perkembangan yaitu super dongle juga pas dan kasusnya sudah berubah. Ya, sekarang kita lihat dulu validasinya. Berubahnya bagaimana? Berubah yang dimaksud adalah validasinya menjadi seperti ini. Sudah menjadi seperti ini ya saat ini. Oke, kita lihat lagi. Nah, kalau misalnya Anda tidak memperbaiki super dongle-nya, ya, tidak bisa tembus, atau kebalikannya hanya securitas saja yang biru, ininya semua merah, membuat supaya super dongle key-nya valid dan securitas pas itu juga bukan pekerjaan yang mudah. Kita harus mengedit PM-nya dulu dan kita harus tahu benar-benar mana yang harus dimasukkan supaya ini berubah menjadi seperti ini. Karena asalnya kita tahu tadi kondisinya, ya kita lihat di sini, kondisi masuknya kita tahu adalah seperti ini. Hanya saja emailnya belum cantik. Nah sekarang saya sudah berhasil membuat sekuritasnya juga menjadi biru, menjadi pas seperti ini. Nah sekarang kalau ponsel ini tetap tidak dibelikan RPL, maka ponsel akan mengalami kasus kontak service walaupun super dongle sudah valid dan sekuritasnya pun sudah pas. Ya, dengan kata lain walaupun validasinya sudah biru 2, tetapi saja tetap kontak service. Nah, supaya ponsel ini tetap bisa digunakan, ya. Jadi awalnya itu seperti ini, yang parah. Lalu kita otak-atik menjadi seperti ini. Kita cukup dengan cara mereset NPC-nya saja. Ya. Cukup dengan klik reset selected ini di area NPC-nya. Nah, kalau menggunakan MS Key, sekarang bagaimana jika kita menggunakan ATF? Sekarang kita lihat dulu ATF-nya. Ya, kita coba menggunakan ATF jika kondisinya sudah validasi yang kedua, yaitu validasi yang seperti ini. Oke, kita buka langsung ATF-nya. Kita scan dulu. Ya, seperti itu. Sekuritasnya dibilang katanya fail, padahal sekuritas sudah pas. Oke, supaya kita tidak rancu, mungkin box flasher ATF ini sedikit error gitu ya bacanya. Kita tunggu dulu sampai dia selesai membacanya. Kita berikan kesempatan untuk dia. Lalu kita rubah handphonenya ke 5130 sesuai dengan tipenya. Baru kita basek. Ya, kita tunggu. Ya, harus dibantu sedikit ya, kabelnya kurang power. Oke. Nah, setelah kita tahu bahwa hashnya adalah tipenya ini, sekarang kita scan hasilnya. Nah, ternyata memang kasusnya adalah SIM lock testnya merah dan di sisinya pun merah. Ini akibatnya kalau misalnya pun nanti bisa masuk menu, kameranya pun trouble. Nanti step-stepnya akan saya ajarkan. Nah, kita akan fokus untuk memperbaiki supaya ponsel ini bisa masuk menu dulu. Nah, kita tahu bahwa tinggal hanya mereset NPC-nya saja. Sekarang kita lihat di sini. Ada nggak? Nah, ya. Kalau seandainya kita tuh membuat atau mau ngirim ASK menjadi RPL, maka kita tinggal centang itu kita proses. Tetapi
karena kita tidak menggunakan metode penggantian IMEI atau suntik ulang RPL, kita hanya menggunakan cara mereset saja, maka kita cukup dengan cara mereset NPC-nya. Nah, kita lihat dulu menunya ada apa tidak di sini. Kita lihat satu-satu. Ternyata tidak ada, ya. Oke, karena tidak ada, berarti kita mengerjakannya dengan MS Key. Walaupun misalnya interface pun dengan ATF, tidak masalah. Oke, kita tekan dulu. Kita masuk ke Nokia. Kita backup dulu RPL-nya. Ups, kenapa tidak mau backup? Oke, saya ulangi lagi, sekali lagi. Backup ulang area RPL-nya. Mungkin saja ini karena pengaruh dari interface-nya. Ya. Kalau kita menggunakan interface ATF, mungkin hasilnya tidak sama ringannya seperti pada saat menggunakan interface UFS. Karena memang dasarnya MSK ini judulnya ya UFS, walaupun katanya turbo pun bisa, tapi ya seperti ini, backup pun susah. Kita beri kesempatan sekali lagi untuk membackup. Ya, baru mau deh. Kita ulangi 2 kali. Nah, masuknya seperti ini. Masuknya kemana? Coba saya akan simpan di database saya. Padahal kita tahu bahwa validasinya sebetulnya belum memiliki email yang rusak. Nah, itulah bedanya interface. Ada kelebihan dan kekurangan. Iya kan, emailnya kan sebenarnya masih ada, tapi dia membackupnya jadi RPL 0. Kita lihat aja hasilnya. Oke, sekarang saya ganti dulu ya interface-nya. Ya, kita refresh, ganti interface-nya. Di tujuan saya membuat tutorial ini untuk memperjelas ya secara jelas-jelasnya bahwa kasus RPL atau kasus kerusakan validasi pada SL3 itu
memang bisa diselesaikan, ya, dan memang ada yang tidak bisa diselesaikan, ya. Nah, yang bagaimana yang bisa dan mana yang tidak, ini yang kita buat tutorialnya. Oke, kita ulangi lagi, kita backup lagi data RPL-nya seperti ini. Dulu ya, masih bikin masih proses. Ya, kita simpan di area data backupan lagi. Oke, sekarang kita tinggal melakukan reset. Ya, biasanya kita reset supaya dia akan menjadi bisa masuk menu. Langsung saja dengan klik ini. Tekan yes. Kita lihat hasilnya. Oke, selesai dan kita lihat hasil kerjanya jadi seperti apa. Ponsel akan memiliki email yang cantik 12345 dan validasi SIM. Nah, kasus yang seperti ini, ya, ini menjadi kasus seperti ya. Ini kalau emailnya masih ada tinggal unlock jaringan. Tetapi kalau emailnya yang nggak ada, emailnya rusak seperti ini, berarti kasusnya sudah belikan RPL lalu unlock. Jadi double-double. Jadi kasus ini tinggal belikan RPL-nya, disuntikan RPL-nya, baru kita unlock dengan cara yang tadi yang sudah sempat kita ajarkan di sini. Ini langkahnya, login dulu, lalu kita read phone ID-nya, otomatis tersimpan di D, lalu kita klik start Brotherforce. Komputer yang speknya memenuhi, dia akan ya mampu menghitungnya sampai kita tinggal calculate. Dicentang jangan lupa, lalu kita suntikan ini. Oke, saya rasa itu cukup.